Hadiah dari mimpi. Keesokan paginya, matahari Baghdad memancar hangat dari balik menara masjid. Udara membawa aroma roti yang baru keluar dari tungku. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan derit roda gerobak. Abu Nawas berjalan perlahan di jalan berbatu sambil membawa tongkat kayu dan kantong kecil berisi air. Bajunya sederhana, jubah lusuh warna krem, tapi wajahnya berseri-seri seperti orang yang baru saja mendapat berita gembira. Lah berhenti di depan kios Hasan, sahabat lamanya yang menjual kurma dan buah kering. Hasan adalah pria gemuk berhati baik, selalu tersenyum meski sibuk melayani pembeli. "Assalamualaikum, Hasan," seru Abu Nawas sambil melambaikan tangan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Wah, kau datang juga. Sudah makan pagi?" tanya Hasan sambil menimbang kurma. "Sudah," jawab Abu Nawas ringan. "Aku makan kambing panggang, nasi kebuli, dan susu segar." Hasan menghentikan timbangannya, menatap heran. "Dari mana kau dapat makanan mewah seperti itu? Bukankah semalam kau bilang tidak punya apapun untuk dimakan?" Abu Nawas tersenyum. "Aku mendapatnya dalam mimpi." Hasan terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, Abu Nawas, hanya kau yang bisa kenyang karena mimpi. Tapi andai semua orang bisa begitu, tak akan ada orang miskin di Baghdad." Orang-orang di sekitar pasar yang mendengar itu mulai mendekat, penasaran. Di pasar itu, kabar sekecil apapun bisa menjadi hiburan. Salah satu dari mereka, Hamid, seorang pedagang kaya yang sombong, ikut tertawa keras. Bajunya dari sutra biru, tangannya penuh cincin emas. "Abu Nawas," serunya lantang, "kau benar-benar pandai membuat lelucon. Kalau begitu, aku juga akan mengirim hadiah untukmu lewat mimpi malam nanti." Orang-orang tertawa mendengar kata-kata itu. Namun Abu Nawas hanya mengangguk tenang. "Silakan, Tuan Hamid. Aku akan menunggu hadiahmu dengan sabar." "Baiklah," kata Hamid dengan nada mengejek. "Kau tunggulah hadiahku dalam mimpi, dan jangan harap aku akan memberimu apapun di dunia nyata." Abu Nawas tersenyum bijak. "Tak apa. Kadang hadiah terbaik datang dari hal yang tidak nyata asal hati kita tulus." Para pedagang lain saling pandang. Ada yang geli, ada yang kagum dengan ketenangan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membantu Hasan membereskan kurma, sambil menghibur anak-anak kecil yang bermain di sekitar lapak. Lah bercanda, "Siapa yang bisa menebak berapa biji kurma dalam tangan ini, akan aku beri doa agar mimpinya malam ini manis." Anak-anak tertawa riang, dan suasana pasar pun semakin hidup. Sementara itu, Hamid pergi dengan wajah menahan tawa, merasa yakin bahwa besok ia akan menertawakan Abu Nawas lagi. Malam pun datang. Langit Baghdad tampak indah, dihiasi ribuan bintang yang berkelip seperti mutiara. Suara azan Isya bergema dari menara masjid di kejauhan, menyatu dengan angin lembut yang bertiup dari padang pasir. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi bulan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang ia dapat dari Hasan sore tadi. "Ah, malam yang tenang," gumamnya. "Semoga Tuan Hamid benar-benar mengirim hadiah lewat mimpi. Siapa tahu kali ini bukan kambing panggang, tapi kuda putih." Lah tertawa kecil sendirian, lalu masuk ke rumah, telah menulis di papan kecil dari kayu bekas. "Mimpi adalah tamu. Jika datang, sambutlah dengan senyum, bukan keluh." Setelah itu, ia menyalakan lampu minyak, membuka Al-Quran,
dan membaca pelan hingga suasana rumah terasa damai. Sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau beri aku mimpi malam ini, jadikanlah mimpi itu pelajaran, bukan sekadar hiburan." Abu Nawas lalu tertidur dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, di rumah besar Hamid, suasana jauh berbeda. Rumahnya dipenuhi lentera emas dan kain sutra. Meja makannya penuh makanan lezat. Namun hatinya tidak setenang Abu Nawas. Hamid berbicara pada istrinya, Laila, yang sedang menyiapkan teh. "Laila, malam ini aku akan mengirim hadiah untuk Abu Nawas lewat mimpi. Aku ingin lihat wajah bodohnya besok ketika datang menagih sesuatu yang tak ada." Istrinya tersenyum kecil, "Hati-hati, suamiku. Orang seperti Abu Nawas sering membuat orang sombong jadi bahan pelajaran." "Touch, dia hanya penghibur jalanan," kata Hamid meremehkan. Setelah makan malam, Hamid pergi tidur lebih awal, bahkan memerintahkan pelayannya memadamkan semua lampu agar tidurnya lelap. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, aku akan bermimpi memberi Abu Nawas sekantol emas. Lihat nanti, betapa lucunya dia menagihnya besok." Namun malam tak berjalan seperti rencananya. Dalam tidurnya, Hamid justru bermimpi aneh, berada di ladang luas dan dikejar ayam gemuk berwarna emas. Ayam itu berkokok tanpa henti sambil berkata, "Hadiahmu tidak nyata, hadiahmu tidak nyata." Hamid lari ketakutan, terjatuh di lumpur, lalu terbangun dengan wajah berkeringat dan napas terengah-engah. "Ya Allah, mimpi apa ini?" serunya. Lah menatap sekeliling, rumahnya sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Istrinya yang terbangun berkata, "Nah, sudah ku bilang, jangan main-main dengan orang saleh seperti Abu Nawas." Tapi Hamid tidak menjawab, hanya menutup selimutnya, merasa kesal, dan mencoba tidur lagi kali ini tanpa niat mengirim hadiah apapun. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika terdengar ketukan di pintu rumah Hamid. "Tok, tok, tok. Siapa pagi-pagi begini?" gumamnya. Ketika pintu dibuka, tampak Abu Nawas berdiri sambil membawa panci kosong dan senyum ramah. "Selamat pagi, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Apa yang kau lakukan di sini, Abu Nawas?" "Aku datang mengambil hadiah yang kau kirim lewat mimpi tadi malam," jawabnya tenang. Hamid melotot, "Hadiah? Hadiah apa? Mana mungkin hadiah dalam mimpi bisa nyata?" Abu Nawas menatapnya santai, "Lalu mengapa kau menertawakan aku karena kenyang dari mimpi? Kalau mimpiku tak nyata, hadiahmu juga tidak nyata. Tapi jika kau percaya mimpi bisa membawa sesuatu, maka tolong isi panci ini dengan makanan sungguhan, agar hadiahmu punya bentuk yang nyata." Para pelayan yang mendengar itu menahan tawa, dan Laila yang melihat dari dalam rumah justru tersenyum. "Suamiku," katanya pelan, "sebaiknya kau dengarkan dia. Orang seperti Abu Nawas tidak berbicara tanpa makna." Hamid terdiam lama, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Abu Nawas, kau menang. Isi panci itu akan aku buat lebih nyata dari mimpimu." Lah memerintahkan pelayannya mengambil nasi kebuli, daging panggang, roti, dan sekantong koin emas. "Ambillah ini. Aku akui, kau mengajariku hal berharga hari ini bahwa tidak semua hal yang tampak sederhana layak ditertawakan." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih, Tuan Hamid. Rezeki kadang datang dari mimpi, tapi hanya bisa jadi nyata bila hati seseorang terbuka."
Kabar tentang hadiah dari mimpi menyebar cepat di Baghdad. Dalam sehari, hampir semua orang di pasar tahu bahwa pedagang kaya bernama Hamid akhirnya memberikan makanan dan emas kepada Abu Nawas setelah ditantang dengan panci kosong. Di pagi hari berikutnya, pasar Baghdad yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik tentang kisah itu. Benarkah Hamid kalah bicara dengan Abu Nawas? Tanya seorang ibu penjual sayur. Benar, jawab penjual rempah, bahkan katanya dia sampai memberi sekantong emas. Masya Allah, timpal yang lain, memang Abu Nawas itu bukan orang biasa. Kadang lucu, kadang seperti wali. Hari itu Abu Nawas datang ke pasar seperti biasa, tidak berubah sedikit pun, masih memakai jubah lusuhnya, berjalan pelan sambil membawa tongkat. Tapi kali ini, hampir semua orang menyapanya dengan senyum dan hormat. "Assalamualaikum, Abu Nawas." "Waalaikumsalam," jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak berlari mendekat. "Paman Abu Nawas, ceritakan lagi kisah mimpimu." Tertawa kecil, "Kalian ingin cerita? Baiklah, tapi bantu dulu paman menata kurma di lapak Hasan ini." Sambil menata kurma, Abu Nawas mulai bercerita. "Waktu aku bermimpi makan daging kambing itu, aku sempat berpikir, ini cuma mimpi. Tapi aku sadar, yang penting bukanlah makanannya, tapi rasa syukurnya. Kadang Allah menguji kita lewat kenyataan, kadang lewat mimpi." Hasan menepuk bahu sahabatnya. "Itulah yang membuatmu berbeda, Abu Nawas. Kau bisa menemukan hikmah bahkan dari perut kosong." Abu Nawas tertawa. "Kalau perut kosong, pikirannya jadi tajam, Hasan. Kalau perut terlalu kenyang, kadang akalnya tertidur." Semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di rumah besarnya, Hamid duduk termenung di teras, menatap panci yang dulu dibawa Abu Nawas kini terletak di meja batu, kosong, tapi seolah penuh makna. Istrinya, Laila, menghampirinya sambil membawa teh. "Masih kau pikirkan Abu Nawas, suamiku?" Hamid menghela napas. "Ya, Laila. Aku menyadari sesuatu. Aku memiliki banyak kekayaan, tapi hatiku kering. Sementara Abu Nawas tak punya apa-apa, tapi hidupnya terasa lapang." Laila tersenyum, mungkin karena ia selalu berbicara dengan Tuhan dalam setiap laparnya. Hamid mengangguk pelan. "Benar, mulai hari ini, aku ingin belajar darinya. Aku akan memberi sebagian hartaku untuk orang miskin di pasar." Dan benar saja hari itu Hamid memerintahkan pelayannya untuk membagikan roti dan buah kepada fakir miskin, bahkan datang ke kios Hasan dan membeli dagangan Abu Nawas 2 kali lipat dari harga biasa. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di pinggir sungai Tigris. Air mengalir tenang, memantulkan sinar oranye matahari yang hendak terbenam. Beberapa anak bermain di tepi air, sambil melempar batu kecil ke sungai. Hasan datang membawa segelas teh dan sepotong roti. "Abu Nawas," katanya, "kau tahu, sekarang semua orang di pasar membicarakanmu. Banyak yang ingin menemuimu hanya untuk mendengar cerita-cerita lucumu." Abu Nawas tersenyum sambil memandangi langit jingga. "Hasan, aku tak mencari ketenaran. Aku hanya ingin hidup dengan hati ringan. Dunia ini sudah cukup berat, kalau bisa membuat orang tertawa dan berpikir, itu sudah seperti ibadah bagiku." Meneguk teh hangat itu pelan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma debu dan rempah dari pasar.
Kisah Abu Nawas dan si penipu cerdik. Pada suatu pagi di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil mengamati hiruk-pikuk para pedagang. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma rempah-rempah, minyak wangi, dan roti panggang dari kios-kios yang berjejer. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pria berpakaian rapi, berbicara dengan sangat meyakinkan kepada para pembeli. Ia menjual air suci, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari batuk hingga kebutaan. Orang-orang tampak percaya, dan uang mengalir deras ke tangan pria itu. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Di Baghdad ini ternyata bukan cuma ulama dan pedagang yang cerdas. Ada juga penipu yang lihai, gumamnya sambil tersenyum sinis. Ia memutuskan untuk mendekat dan memperhatikan lebih saksama. Pria itu berbicara penuh gaya, bahkan menyebut dirinya Ahmad Sang Mukjizat. "Wahai penduduk Baghdad," serunya lantang, "air ini bukan air biasa. Dulu, air ini saya ambil dari sumber mata air di bawah istana Raja Persia. Air ini bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit, asal kau percaya padaku." Beberapa orang mulai meneteskan air itu ke mata dan mulut mereka, sementara yang lain membayar dengan uang emas. Abu Nawas merasa perlu bertindak, tapi tidak dengan cara kasar. Ia tahu, menegur penipu di depan umum justru bisa membuat orang semakin percaya pada kebohongan si penipu. Maka ia menyusun rencana kecil, seperti biasa, dengan kecerdasannya yang penuh kelicikan namun berniat baik. Malamnya, Abu Nawas datang ke rumah pria itu sambil membawa sebuah kendi. Ia mengetuk pintu dan berkata sopan, "Assalamualaikum, Tuan Ahmad. Aku mendengar engkau menjual air mukjizat. Aku datang bukan untuk membeli, tapi ingin membuat kesepakatan." Tuan Ahmad tersenyum licik. "Kesepakatan? Apa yang bisa kubantu, wahai Abu Nawas, si pelawak istana?" Abu Nawas menjawab, "Aku ingin membeli seluruh air ajaibmu besok pagi, tapi dengan satu syarat, engkau harus membuktikan sendiri khasiatnya di hadapan halayak ramai." Tuan Ahmad tampak percaya diri. "Buktikan? Tentu saja aku bisa. Aku ini penyembuh sejati," katanya sombong. "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, besok pagi kita bertemu di depan istana. Aku akan membawa seseorang yang buta dan engkau akan menyembuhkannya dengan airmu." Keesokan harinya, kabar tentang tantangan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang berbondong-bondong datang ke depan istana. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid pun mendengar kabar itu dan memerintahkan agar mereka diizinkan tampil. Saat semua sudah berkumpul, Abu Nawas muncul sambil menggandeng seorang lelaki tua yang memakai penutup mata. "Wahai penduduk Baghdad," kata Abu Nawas dengan lantang, "inilah lelaki buta yang akan disembuhkan oleh Tuan Ahmad dengan air ajaibnya." Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Tuan Ahmad maju dengan percaya diri, mengambil air dari kendi, dan berkata dengan penuh drama, "Dengan izin Tuhan dan berkah dari sumber suci Persia, sembuhlah matamu." Ia meneteskan air itu ke mata lelaki tua itu, namun tak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai berbisik. Tuan Ahmad panik, lalu menambah lagi tetesan air sambil mengucap doa panjang yang entah dari mana asalnya. Tetap saja, si lelaki tua tidak melihat apa-apa. Melihat itu, Abu Nawas tertawa kecil. Ia berbisik pada lelaki tua itu, "Sekarang waktunya." Lelaki itu pun membuka penutup matanya dan menatap ke arah kerumunan.
Kerumunan pun bertepuk tangan, dan Tuan Ahmad tersenyum bangga. Namun Abu Nawas dengan cepat berkata, "Tunggu dulu, wahai halayak. Lelaki ini bukanlah buta sejak lahir. Ia hanya kuberi penutup mata agar matanya tidak terkena debu pasar. Air Tuan Ahmad tidak menyembuhkan apapun, ini hanya permainan." Kerumunan langsung terdiam. Wajah Tuan Ahmad memucat. Ia berusaha beralasan, Aku hanya belum mengucapkan doa terakhirku." Tapi Abu Nawas menukas cepat, "Doa terakhir? Atau kebohongan terakhir?" Semua orang tertawa. Khalifah yang menonton dari jendela istana ikut tersenyum, lalu memanggil mereka berdua masuk. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjelaskan bahwa penipuan seperti ini merugikan banyak rakyat kecil yang percaya pada hal-hal ajaib tanpa bukti. "Wahai Amirul Mukminin," kata Abu Nawas, "jika orang seperti ini dibiarkan, maka rakyat akan lebih percaya pada kebohongan daripada pada kerja keras dan doa yang tulus." Khalifah mengangguk. "Benar katamu, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu, bagaimana engkau bisa begitu yakin bahwa ia berbohong?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memperhatikan satu hal, tuanku. Air yang katanya suci itu sama dengan air dari sumur umum di pasar Baghdad. Bahkan botolnya pun masih ada label bekas minyak zaitun. Aku tahu dia membohongi rakyat dengan memanfaatkan kepercayaan mereka." Khalifah memerintahkan agar Tuan Ahmad mengembalikan semua uang hasil penipuannya, lalu bekerja di pemandian umum agar tahu betapa kerasnya mencari nafkah yang jujur. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali melewati pasar Baghdad. Ia melihat Tuan Ahmad bekerja di pemandian, menyiram air panas ke batu, menghasilkan uap, dan melayani para pelanggan dengan rendah hati. Saat melihat Abu Nawas, ia menunduk dan berkata, "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Bohong memang bisa membuat orang kagum sesaat, tapi kebenaran akan menelanjangi kebohongan itu cepat atau lambat." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. "Ingatlah, wahai saudaraku, lidah yang berbohong mungkin tajam, tapi hati yang jujur lebih kuat dari 1000 tipu daya." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang melewati tepi sungai Tigris. Ia melihat pantulan bintang di air yang tenang, lalu bergumam sendiri, "Dunia ini memang penuh kepura-puraan, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul, seperti bintang yang tetap tampak meski langit tertutup awan." Ia tersenyum kecil, melangkah pulang sambil bersenandung pelan, sementara cahaya bulan Baghdad menemaninya dalam keheningan malam. Pesan moral: dalam kehidupan nyata, banyak orang yang pandai berbicara hingga mampu memutarbalikkan fakta untuk keuntungan pribadi. Namun, seperti Abu Nawas tunjukkan, kecerdasan sejati bukanlah kemampuan untuk menipu, melainkan keberanian untuk menyingkap kebohongan dengan cara yang bijak. Kebenaran mungkin kalah cepat, tapi tak pernah kalah kuat. Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rasyid. "Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata baginda. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya.
pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, telah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya, hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat penghulu belingsatan, kemana aku harus bersembunyi? Ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silakan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan, apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu, akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub,
sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu Musawa. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Ham, ham, ham of penghulu." "Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" "Ya, ya," ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api, "Ya aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat.